Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai perawatan kenari Yorkshire. Bagusan mana Yorkshire dijemur atau tidak dijemur? Simak video lengkap ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke, Mas bos semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing mengenai perawatan kenari Yorkshire. Jadi di Indonesia itu penerapan dalam perawatan kenari Yorkshire itu berbeda-beda, dan tentunya kalau kita mengacu dengan luar negeri, kita harus butuh banyak hal yang perlu kita persiapkan. Bagusan mana sih antara kenari Yorkshire dijemur atau tidak dijemur itu? Nah, kita akan bahas di sini sampai tuntas ya. Jadi kenapa di luar negeri itu kenari Yorkshire tidak dijemur? Kenari Yorkshire di luar negeri tidak dijemur karena memang di sana sudah banyak hal yang diperhatikan ya. Di antaranya adalah suhu. Di sana relatif dingin teman-teman ya, relatif dingin, dan di sini panas ya. Ada matahari di sana, mataharinya kurang kalau di Eropa. Yang kedua adalah pola dari kandang. Di luar negeri, pola kandang di luar negeri itu sudah di setting sedemikian rupa. Jadi sebelum burung itu dikondisikan untuk ternak ataupun dirawat, itu burung sudah dipersiapkan kandang yang matang. Kandang yang matang pada intinya di luar negeri, kalau saya sharing dengan teman-teman yang di luar negeri, itu memang yang diacu adalah pola suhu dan kelembapan serta lampu ya. Jadi di Indonesia kendalanya untuk pola suhu, di sini kelembapannya sangat tinggi sekali, karena bahwa kita tahu untuk kelembapan yang ideal untuk ternak kenari, bahkan untuk manusia itu sendiri, yang paling bagus adalah di antara 45 sampai 60%. Jadi teman-teman harus membeli alat yang namanya termometer ruangan. Itu sangat penting sekali untuk ngetes sejauh mana suhu di tempat kita, kelembapan di tempat kita. Itu yang di luar negeri sudah seperti itu ya, pola ruangan atau kandang sudah disetting sedemikian rupa. Oke, berikutnya adalah pola makan. Pola makan di luar negeri itu juga sedemikian juga rupa juga. Di antaranya adalah pakan pokok, biji-bijian, ekstrak puding, yang mana sudah di mix sedemikian rupa. Kalau untuk di Indonesia biasanya kenari Yorkshire itu makannya kalau nggak biji, jagung, apel, sayur kayak gitu ya. Jadi kalau di luar negeri tambah sidi mungkin ya, tapi ya sidi tidak semuanya pakai gitu ya. Di luar negeri komplit sekali teman-teman. Jadi biji ada, untuk ekstra pudingnya nanti modelnya basah, jadi diberikan mix ya. Jadi kayak manusia ya, kayak manusia. Jadi sudah di mix, sudah di blender. Jadi vitaminnya itu komplit. Kalau di Indonesia disajikan dalam bentuk satu varian makanan ya. Misalkan kalau kasih telur aja gitu ya, sayur aja, jagung aja gitu. Jadi bedanya di situ kalau di luar negeri dan di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting dari luar negeri adalah untuk luar negeri, untuk ternak kenari Yorkshire itu adalah pola dari vitamin. Jadi mereka sudah punya vitamin-vitamin yang mungkin sebagai ganti jemur. Vitamin D ya, untuk vitamin D yang mungkin gantinya jemur di Indonesia sudah apa ya, intinya wajib dijemur. Kalau di sana tidak perlu dijemur karena mereka sudah menerapkan pola vitamin yang seimbang dan berimbang. Kalau di sini kita bisa model seperti luar negeri tanpa diberi vitamin yang komplit, makanan yang mungkin lebih varian atau mungkin sudah di mix, kita bisa tidak pakai seperti itu secara komplit. Tetapi kita harus juga harus melihat gizi dari burung itu sendiri. Apa yang diakibatkan ketika kita berikan makan yang mungkin tertentu ya. Jangan sampai, harapannya kalau bisa ideal kebutuhannya antara karbohidrat, protein, vitamin gitu ya. Ada kalsium itu dari tulang sotong seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali untuk
menjadikan burung itu sehat. Pertama sehat dulu, karena Canary Yorkshire itu kuncinya di kesehatan. Kalau bulunya udah halus, udah kenceng, gacor, kondisi bagus, sehat, otomatis untuk ternaknya pun juga lancar. Nah, jadi kesimpulannya bagusan mana nih antara dijemur atau tidak jemur, Bang? Nah, kalau di Indonesia menurut saya, kalau kita bisa menerapkan seperti di luar negeri, dari suhu, pelembapan, dari ruangan, dari kandang, dari pola makanan, pola vitamin, pencahayaan lampu, itu sangat penting sekali. Itu kalau kita bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka lancar-lancar aja, Bos. Jadi tidak ada terjadi masalah untuk burung itu. Tetapi bila mana kita tidak bisa menerapkan seperti itu, ya kita harus pakai cara lain. Jadi di Indonesia misalkan kandang kita juga masih seperti kandang saya ini belum maksimal, karena dari segi mungkin biaya ya, biayanya belum ready. Dan akibatnya apa? Untuk kelembapan di tempat saya itu 79, 75, 80, berarti di atas normal gitu ya. Jadi nanti akan saya sharingkan di belakang bagaimana cara mengantisipasinya supaya burung kita tetap apa ya, sehat. Kalau mabung ya lancar seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut dari segi mungkin tidak tanpa jemur, tidak bisa apa ya, tidak bisa memenuhi syarat-syarat tadi, ruangan memadai dan lain sebagainya tadi, maka kita harus mencari cara ya, mencari cara supaya burung kita tetap sehat. Jadi cara tersebut diantaranya adalah model penjemuran pagi. Mengapa penjemuran pagi sangat penting? Jadi ketika kita tidak bisa memenuhi vitamin D-nya dari tubuh, dari vitamin atau makanan yang kita berikan, maka tetap harus kita jemur. Meskipun itu hanya sebentar, Bos. Jadi ketika pagi ya jangan lama-lama sampai siang. Cukup kena sinar matahari pagi, sudah itu angin-anginkan, masukkan lagi seperti itu. Jadi solusinya adalah seperti itu yang pertama. Dan berikutnya adalah pola makan, ya, Bos ya. Jadi pola makan dari burung Canary Yorkshire itu harus kita atur sedemikian rupa. Jangan sampai pola makan dari burung Canary Yorkshire kita itu kurang bagus ya, makan yang dimakan kurang bagus, vitamin yang diperoleh juga kurang. Itu akibatnya bulunya juga ketika mabung kurang sempurna, terus bulunya kurang rapet gitu ya, bahkan macet, nggak mau bunyi seperti itu. Jadi kita harus mengatur pola makan, diantaranya dengan biji yang berkualitas ya. Jadi kita harus berikan biji yang berkualitas, dan apa ya, bijinya itu kalau bisa menyesuaikan dari iklim. Misalkan kalau kita bijinya itu ketika kita memberikan makanan biji dan kondisi alam di tempat kita itu mungkin ada hujan ya, dingin dan sebagainya, kita harus menyesuaikan dengan cara dengan ditambahi meniger dan sebagainya seperti itu. Itu makanan pokok wajib, Bos. Jadi biji-bijian wajib sekali untuk kita berikan di sini. Terus berikutnya adalah dari segi extra fooding. Nah, itu extra fooding bisa nih ya teman-teman, misalkan pakai pola luar negeri, ikut di blender juga bisa. Brokoli campur apel ya, kayak gitu. Jadi apel tambah sidi ya gitu. Jadi nanti disajikan dalam bentuk basah, berikan pagi, nanti sore diambil, jangan sampai basi seperti itu. Jadi untuk pola apa namanya makanan seperti itu, jadi harus tercukupi kebutuhan dari burung Canary Yorkshire itu dari segi makanan yang dia makan. Terus berikutnya adalah vitamin lain ya, selain vitamin D. Kalau kita di Indonesia kan jemur ya, kalau sudah E-nya, AD-nya sudah dapat, sekarang E-nya untuk reproduksinya itu biasanya di luar negeri juga pakai obat ya, pakai vitamin. Jadi mereka sudah menyiapkan sedemikian rupa vitaminnya, vitamin E, jadi diberikan dalam bentuk campur di minuman. Jadi kita bisa juga pakai seperti itu ya, karena sangat penting sekali mengenai tingkat fertil dari hasil perkawinan itu sendiri. Jadi tidak mudah memang untuk menjadikan fertil ketika burung itu pernah zong gitu ya. Jadi kita harus pakai cara-cara yang mungkin lebih baik ya. Kita harus lebih intens untuk memperhatikan burung kita kesehariannya. Jangan lupa untuk kebersihan kandangnya, untuk dari kandang alas koran seperti ini, ketika
burung kita tempatkan dalam satu kandang engkelan seperti ini, ya jangan lupa korannya selalu diganti setiap waktu, sehari maksimal sehari sekali, karena Yorkshire itu rentan sekali, jadi harus bersih ya, beda dengan burung yang lahirnya di Indonesia. Nah, itu kita harus bisa menjaga kesehatan dari burung itu sendiri. Terus tangkringan juga penting sekali, harus kita perhatikan, kita bersihkan jika ada kotoran-kotorannya yang mungkin nempel-nempel di situ sampai mengeras gitu ya, itu juga akan menimbulkan penyakit seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengkerodongan. Nah, kenari tanpa jemur, maaf, di Indonesia kenari yang menggunakan sistem jemur itu kita juga harus bisa memberikan kerodong atau dikerodong. Mengapa seperti itu? Karena dengan burung dikerodong, otomatis ketika malam hari itu dia akan berhenti, akan istirahat ya, istirahat. Selain itu, dengan dikerodong tadi itu setidaknya bisa untuk menurunkan tingkat kelembapan dalam suatu suhu yang ada di dalam ruangan seperti ini. Dikerodong, otomatis dia suhunya akan berbeda yang ada di luar, seperti itu kelembapannya, karena terhalang oleh kain-kain yang digunakan untuk pengkerodongan tersebut. Oke, teman-teman, jelas ya. Dan ini adalah sebuah sharing dan yang mungkin pengalaman dari saya. Dan satu lagi tambahan, jadi ketika burung itu sedang mabung ya, kadang-kadang banyak sekali terjadi di Indonesia itu gagal mabung. Itu sangat rentan sekali. Kenapa? Karena dengan gagal mabung tersebut otomatis burung akan macet, tidak akan bisa bunyi. Bahkan mungkin ngembang, bulunya ngembang ya. Jadi teman-teman, kalau bulunya udah mengembang gini, kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus cari obat yang tepat gitu ya, cari pengobatan tepat, jangan sampai terlambat seperti itu. Dan pemberiannya pun juga harus hati-hati. Ketika burung itu sudah agak melemes, terus kita tembak langsung di di paruhnya, itu bisa terjadi malah mempercepat, bos, mempercepat kematiannya seperti itu. Jadi kita harus soft ya, ditaruh di tempat minum gitu ya, tempat minum obatnya, jadi dia nanti biar minum di situ. Atau mungkin di CD-nya kita taruh, di CD-nya kita tetes-teteskan di CD-nya, itu bisa meminimalisir kematian mendadak. Terus yang berikutnya yang harus kita hindari dalam ternak kenari atau perawatan kenari Yorkshire, kenari impor, ini menurut saya sudah saya alami. Jadi jangan sesekali memberikan air cepuk di dalam kandang ini dalam keadaan bersih atau mungkin baru dan penuh ketika malam hari. Itu sangat rentan sekali. Mengapa seperti itu? Karena burung Yorkshire itu ketika dia mau mandi ya mandi aja gitu ya, tidak peduli di lingkungannya dia berada di mana. Nah, kalau dalam kondisi malam hari kita berikan ganti air terus dia mandi, dan sedangkan pendukung dari sekitarnya itu tidak kurang mendukung, atau nanti dalam malam hari itu yang dikhawatirkan nanti masuk angin. Kalau Indonesia istilahnya masuk angin seperti itu. Jadi harus berhati-hati teman ya. Yang paling bagus kalau bisa untuk kandangnya atau daripada minumnya, itu sudah minumnya kecil itu. Jadi sudah pernah saya bahas di konten sebelum-sebelumnya sama Mas Eka Tulungagung, yang sekarang memang sudah berhasil, dan saya memang belum berhasil untuk Yorkshire karena memang ini adalah perdana untuk pengen cetak kenari ISL. Ternyata tidak mudah, jadi harus butuh ketelatenan dan sharing dari sana sini gitu, yang sudah berhasil seperti itu. Jadi kendala di tempat saya memang satu adalah bos, kelembapannya bos, kelembapannya itu sangat tinggi sekali. Jadi solusi dari kelembapan untuk menurunkan kelembapan itu di atap ini harus kita plafon. Di tempat saya belum saya plafon. Jadi ketika ada air hujan datang, jatuh ke genting, dan genting itu meresap, airnya meresap dalam genting, meskipun tidak bocor, otomatis bawahnya ruangan ini dia lembab kan, gitu. Jadi sangat hati-hati sekali kita seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan betul ruangan yang ada dalam kandang kita. Solusinya ya tadi di plafon. Terus kalau ingin burung kenarinya itu langsung mendadak semuanya bagus, maka kita harus berikan alat yang namanya dehum
fire atau apa ya, dehum apa namanya lupa. Itu harganya di atas 3-4 jutaan. Jadi gunanya untuk menarik atau menyedot kadar air yang dalam ruangan ini. Nanti ketika berapa jam dihidupkan, nanti akan dalam tabungan sudah muncul air-air. Nah itulah seperti itu. Jadi mungkin bisa diterapkan di tempat teman-teman. Dan ini hanya sekedar sharing pengalaman saja. Untuk literaturnya memang kami belum punya literatur yang pasti, karena wong Jawa ki biasanya modelnya apa ya, ilmu niteni oh ngene gitu. Jadi harus action dulu teman-teman, nggak usah ragu-ragu kalau mau ternak kenari, mau memelihara kenari. Asalkan kita sudah mau mencoba dari tingkat yang paling bawah, nanti ya untuk yang paling atas, untuk seri-seri yang mungkin YS dan sebagainya itu otomatis bisa lebih mudah gitu ya. Oke, sementara itu saja dari saya. Mungkin kalau ada tambahan masukan tentang perawatan kenari Yorkshire, bagusan mana antara jemur atau tidak jemur, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, supaya nanti teman-teman yang lain bisa menyimak dari komentar tersebut, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama. Oke, sementara itu dulu ya bos untuk seri-seri kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa di like, sharekan, bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung di channel The Ulfa. Oke, sementara itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.